sahabat PFN, ketemu lagi dengan saya Rita M. Darwis di Cerita di Balik Layar dan tentu saja dukungan penuh dari Fitu Indonesia. Dan kali ini siapa yang akan menjadi teman bicara saya? The one and only Direktur Utama PT Produksi Film Negara, Pak Dwi Herianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rita. Apa kabar Pak? Baik. Wah, kayaknya Sehat semangat selalu. baru nih Pak. Wah, harus semangat. Tahun baru, semangat baru. Itu yang harus kita lakukan. Luar Harus biasa semangat. sekali. Nih, sahabat PFN, selama ini kan kita udah tahu ya, sahabat PFN kenal dengan PFN dengan segala macam aktivitasnya, kegiatannya selama tahun 2024. Nah, tahun 2025 ini Pak, apa nih Pak yang akan berubah di PFN atau ada misi yang berubah setelah 2024 kita begitu dinamis sekali di PFN Pak? Baik, terima kasih Bu Rita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semua sahabat PFN. Jadi kalau melihat apa yang berubah di PFN, harus setiap tahun itu ada perubahan. Nah, memang yang sangat strategik perubahan yang kita lakukan adalah kita melakukan refining, purpose, vision, dan mission perusahaan. Ya sedikit adjustment. Mengapa? Karena disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, kalau secara purpose kita tidak ada perubahan, yaitu mewujudkan ekosistem film dan konten yang lebih berkualitas dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, visionnya sedikit kita adjust, yang awalnya menjadi perusahaan pembiayaan film dan konten pilihan utama di regional, sedikit kita refining menjadi perusahaan film facilitation and services terkemuka di regional. And one of the services is financing. Jadi financing bagian daripada fasilitas yang PFN akan sediakan. Karena PFN memiliki studio, fasilitas dan lainnya. Sehingga one of the facilities is financing. Itu sedikit saja yang berubah dari visionnya. Secara mission kita yang pertama tentunya mengelola pembiayaan film. Jadi PFN as a managed fund, di mana kita raise fund dan mendapatkan source of fund dari berbagai pihak, antara lain dari private equity local maupun private equity international, dan juga dari state-owned enterprise termasuk juga government. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengembangkan talenta dan konten yang mendorong kemampuan daya kreatif dan inovasi di film dan di konten. Kita sebagai juga sebagai development people-nya untuk film and content. Dan yang terakhir misinya adalah mengorkestrasi film dan konten untuk memajukan industri perfilman dan konten di Indonesia. Jadi PFN sebagai orkestrator film and content. Oke, Pak, berarti ini semuanya diciptakan ataupun di-create sama PFN untuk ekosistem film Indonesia dong Pak, ini semuanya ya Pak? Ya, jadi kami melihat bahwa kalau kita lihat challenge dan peluang ke depannya ini tentunya sangat menantang dan sepertinya PFN ingin menjadi orkestrator seluruh ekosistem dan konten yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ya kita satu-satunya perusahaan plat merah, katakan demikian, yang mungkin kalau secara agregator dan sebagai orkestrator ini menjadi lebih baik, netral di antara pelaku industri film lainnya. Nah Pak, dari tadi kan Bapak udah menyebutkan facilitation ya. Salah satunya juga nanti ada finance-nya juga untuk film pandai. Nah ini untuk PFN sendiri tantangannya apa ya Pak dengan transformasi yang sedikit di-adjust di tahun 2025 ini? Jadi kalau kita lihat tantangan di industri film di Indonesia ini, lihat di Indonesia tentu masih ada dua ya saya lihat. Yang pertama itu terkait dengan pembiayaan atau financing. Ya memang kita lihat kalau pemain-pemain besar mungkin nggak terdampak daripada isu pembiayaan. Tetapi kalau kita lihat sinias-sinias muda di daerah dan lainnya, itu pasti terkendala terkait dengan bagaimana dia bisa memproduksi film dengan baik. Tantangan kedua kalau kita lihat adalah bagaimana mendistribusikan film-film tersebut. Yang kalau kita lihat sendiri
jumlah daripada layar di Indonesia mungkin sekitar 2.100 atau 200 sekarang, dan ini menjadi challenge bagi para pelaku industri, khususnya rekan-rekan yang memulai masuk ke industri film ini ya, untuk bisa mendistribusikan filmnya. Dan untungnya sebetulnya ada platform lain yang bisa mendistribusikan seperti OTT platform. Dan OTT platform ini ya akhirnya ada pilihan bagi para sineas muda, apakah dia mau langsung masuk ke layar lebar atau mau masuk ke OTT untuk membuat web series. Jadi kalau lihat dari peluangnya, ya, tantangannya cukup challenge bagi mereka-mereka yang baru memulai. Tetapi melihat peluangnya, saya yakin ini akan bagus di Indonesia. Nah, bicara tentang peluang Pak, tadi mulai dari ada tantangannya, baik itu dari financing ya Pak. Untuk produksi teman-teman filmmaker selalu berurusan dengan dua tadi, mulai dari pembiayaan dan distribusi. Nah, ketika PFN mentransformasi visi purpose tadi Pak, ini peluang ataupun tolak ukur PFN ini apa saja ya Pak yang bisa di-sharing sama sahabat PFN, sehingga sahabat PFN yang ingin tertarik untuk join atau bergabung di kita, seperti apa Pak peluang? Ya, mungkin sebelum saya jelaskan itu kita harus saya sampaikan dulu positioning PFN. Oke, siap Pak. Jadi positioning PFN saat ini adalah production house aggregator. Ya. Jadi PFN tidak compete dengan para production house, justru berkolaborasi dengan para production house. Nah, ini memang yang diminta oleh Pak Menteri, bahwa PFN tidak boleh produksi sendiri. Artinya PFN harus berkolaborasi dengan para production house. Yang kedua, kita sebagai content agregator, ya, content agregator berkolaborasi dengan para content creator. Dan yang ketiga, positioning PFN adalah kita sebagai distribution channel syndication. Nah, ini artinya bahwa kita juga membantu untuk mencarikan saluran distribusi bagi rekan-rekan yang membutuhkan filmnya untuk disampaikan baik itu ke layar lebar, ke OTT maupun ke free to air. Nah, kalau pertanyaan tadi bagaimana standar tolak ukurnya untuk bisa mendapatkan film financing, tentunya ada mekanisme. Nah, di PFN ada yang namanya Indonesian Film Financing, di mana Indonesian Film Financing ini ada source of fund-nya. Sumber pendananya itu bisa kita dapatkan dari BUMN, bisa dari private equity lokal, private equity internasional, dan bahkan juga dari government grant yang konsepnya adalah G2G. Nah, PFN dalam hal ini sebagai yang namanya managed fund. Artinya PFN yang mengelola keuangan dari source of fund tersebut. Nah, konsep di dalam Indonesian Film Financing bagi investor yang akan menanamkan investasinya di film itu dengan menggunakan konsep slate financing. Apa itu slate financing? Artinya jika misalnya private equity lokal ataupun internasional dia chip in misalnya sekitar 10 atau 20 miliar katakan demikian, maka dia bukan chip in untuk satu film tapi untuk bisa 5 film, 10 film. Nah, artinya di slate. Nah, itu konsepnya. Nah, di dalam Indonesian Film Financing Framework juga ada yang namanya Board of Counsel. Apa itu tugasnya Board of Counsel? Dia adalah yang memilih ya film-film yang akan kita financing. Jadi PFN bukan sendiri. PFN nanti dibantu oleh independent filmmakers, kemudian juga ada investors, kemudian juga ada distribution yang lain seperti dari OTT platform, ya, di mana pada saat pitching, ya, jadi prosesnya panjang ya, dari submit proposal sampai akhirnya pitching itu ditentukan film-film yang akan kita financing. Ketika dipilih firm itu yang akan di financing, maka PFN dengan production house memiliki kerjasama dengan konsep yang namanya apa? Matching fund. Ya, jadi katakan 50-50. Ya, 50% from budgetnya dari production house, 50% dari financing yang ada di PFN. Nah, mungkin kalau sudah terus bagus, hasilnya bagus, bisa
60-40 atau bagus lagi bisa 70-30 dan bahkan 80-20. Oke. Nah, ini konsep di dalam Indonesian Film Financing. Jadi itu jadi tolak ukur ya Pak ya, kita bisa ngelihat kualitas filmnya bukan hanya Ya, PFN yang pilih, tapi ada board of yang Council. memutuskan ya Pak ya, Ya. board of council. Nah dari peluang tadi nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri potensi industri film di Indonesia tuh seperti apa ya Pak? Ya, kalau kita melihat dari hasil data yang ada ya di tahun 2023, 2024, ya ini mungkin penonton film Indonesia itu udah mencapai mungkin sekitar 60-70 juta penonton. Udah jadi tuan rumah belum ya Pak? Ya sudah, Sudah karena jadi. sudah melampaui film-film Hollywood ya Oke. jumlah penontonnya. Ya, ini kesempatan sebetulnya ya bagi Filmmaker. pelaku di Indonesia. Kenapa? Mumpung Hollywood ini belum banyak produksinya nih, ya. Mereka agak sedikit stagnan di sana, ya. Dan semalam saya baru ketemu dengan para pelaku gabungan asosiasi studio film ya. Itu disampaikan bahwa sekarang yang antri judul film itu di bioskop yang akan tayang itu sekitar 300 film Indonesia. 300 ya Pak ya? 300 film Indonesia. Artinya kalau layarnya 2100 atau 2200 Iya. dan ini sangat selektif sekali. Betul, betul. Karena saya yakin para pelaku katakan sinema pun dia juga kan nggak mau okupansinya turun ya. Betul. Nah ini sebenarnya menjadi challenge di bisnis apa nih? Bioskop ya, Nah Pak? bioskop. Karena ini sebetulnya ada peluang untuk menambah Ya. bioskop-bioskop di daerah, di second city. Saya yakin kalau ada yang punya insting bisnis di second city untuk buka mini studio, wah itu cukup baik. Ya, ya. Nah itu dari 300 film tadi Pak, apakah ini udah terintervensi dengan AI, teknologi AI yang sekarang di industri film juga cukup berkembang? Kalau saya lihat sekarang film-film yang di Indonesia ini masih diproduksi dengan cara as it is ya, artinya production konvensional biasa ya. Sedikit sekali bahkan belum ada saya lihat yang menggunakan teknologi terkait dengan teknologi apa itu XR, Immersive Extended Reality Digital Studio, atau yang terbaru dengan menggunakan AI movie. Tapi saya yakin ya kalau lihat potensi anak muda Indonesia, apalagi yang dia suka dengan mencoba teknologi ya, maka ini menjadi opportunity untuk produksi pembuatan film dengan menggunakan teknologi. Oke, berarti perkembangan AI ini juga amat sangat menjadi challenge baru ya Pak? Dan kalau kita lihat ini di dunia sana mereka sudah mulai melakukan trial pembuatan dengan AI movie. Oke. Artinya kalau melihat dari potensi teknologi yang terus berkembang, saya yakin AI movie akan mendisrupt ya beberapa proses ataupun pekerjaan yang tadinya dilakukan secara manual, maka bisa menggunakan AI movie. Sebagai salah contoh ya misalnya, dengan adanya AI ini maka pembuatan skrip, ya, tulisan menjadi lebih cepat. Betul. Tetap di idea daripada si penulis, tetapi dia mendapatkan reference, misalnya mau cari customnya Kerajaan Majapahit, nah kan agak susah kalau dia cari ke perpustakaan dulu, tanya dulu dan dengan AI ya itu bisa dimungkinkan. Itu dari pembuatan skrip. Kemudian dari pembuatan skrip kemana lagi? Oh ke image-nya. Betul. Nah image-nya kalau mungkin dulu kita menggunakan dengan konsep pakai storyboard dan lainnya, tapi dengan ini klek sekarang keluar. Iya. Ya, bagaimana kondisi orangnya, pemandangannya dan lainnya. Nah, setelah image baru dilakukan dengan videonya jalan. Nah, dengan demikian itu sebetulnya yang namanya teknologi itu dia enabler, mempercepat proses. Iya. Tapi tidak mengganggu. Dalam artian apa? Bagaimana nanti terkait dengan intellectual property-nya. Betul. Karena kalau kita akses di AI, kita akses sekarang dengan orang akses di sebelahnya itu hasilnya juga berbeda. Sebetulnya dengan teknologi itu hanya mempercepat proses dari di idea. Tapi dieksekusinya tetap oleh sang sutradara.
Ya, berarti kita nggak perlu takut ya Pak bakal kehilangan pekerjaan dengan AI ini ya Pak? Justru ya dengan adanya teknologi ini maka membuka peluang baru. Jadi mungkin di satu sisi membunuh tetapi di satu sisi pasti membuka peluang baru. Dan saya yakin ya, saya punya formula sebetulnya ya. Jadi conventional movie ya, ditambah dengan XR movie atau Immersive Extended Reality movie ditambah AI movie, that is the future movie. Oke. Ya, artinya movie yang memang combine Ya, ya antara pemikiran original seseorang dengan teknologi. teknologi. Berarti justru yang dituntut sumber daya manusianya kita yang semakin harus pintar ya Pak bisa memanfaatkan AI tadi ya Pak? Ya, mungkin kalau kita flashback ke masa zaman dulu, pembuatan film kan memang ratusan orang dan Betul. lainnya. Nah, kalau dengan teknologi contohnya XR aja ya. Mungkin ada 2 orang di program ya XR-nya ya di backroom-nya. Mungkin ada sekitar eh, ya tidak lebih dari 10 orang di dalam operasionalnya yang mengecek untuk kondisi dan lainnya. Jadi memang dengan teknologi ini sangat simple dan yang diharapkan apa sih sebetulnya? Sesuatu yang nggak mungkin Menjadi mungkin. menjadi mungkin dengan teknologi. Itu aja sih bedanya. Ya. Contoh misalnya apa? Mau kita syuting di Mars misalnya. Ya betul. Nah, ini yang dilakukan oleh partner kita nih, Dos Guava. Ya, ya. Dia sedang membuat full XR movie. Nah, Pak Dwi, ini untuk tadi ketika banyak sekali visi dan misinya yang dilakukan PFN untuk tahun 2025, ini untuk mencapai tujuan berdasarkan RKAP 2025 ini apa nih Pak strategi yang akan dikerjakan sama PFN ataupun yang akan di-lead oleh Pak Dwi? Jadi kita fokus dengan program yang namanya Five Bold Ways. Apa itu Five Bold Ways ini? Yang pertama kita punya program Assisting Business PFN. Yang pertama adalah sebagai production dan content creation. Ini akan kita lanjutkan terus dengan target 3 pilar kita, baik untuk government, state-owned enterprise maupun swasta. Yang kedua, kita juga sedang meleveraging aset kita. Jadi aset PFN yang ada di Otista ini, ya, ini harus kita jadikan revenue yang bisa memberikan tambahan revenue bagi PFN dengan cara kita perbaiki, kemudian kita bisa sewakan untuk syuting film ataupun untuk yang lainnya. Nah, 2 ini adalah existing yang dijalankan di tahun sebelumnya. Tapi kita juga punya inisiatif, ya 3 inisiatif bisnis baru, yaitu yang pertama adalah Indonesian Film Financing. Ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita segera meluncurkan 2 film kita dari Indonesian Film Financing yang sumber dananya didapatkan. Yang pertama film 1000 Payung dan Sisanya Rindu itu adalah dari private equity lokal. Dan film yang kedua ya yang menuju pelaminan ini ya mudah-mudahan ini menjadi Indonesian Film Financing yang pembiayaannya sudah melibatkan investor dari luar negeri. Oke. Ya, dari Itu baru berikutnya. inisiatif Indonesian Film Financing. Nah, berikutnya kita juga punya Indonesian Film and Content Academy. Ya, ini bagian daripada development people sebetulnya. Oke. Jadi kita berkolaborasi dengan training centers untuk actors ataupun aktris ataupun melaksanakan webinar ya untuk meningkatkan capability di bidang ekosistem film dan konten. Dan yang terakhir kita punya startup yang namanya Indonesian Film Facilitation.
www.iffa.id. Nah, kalau bisa diakses ini sebenarnya idenya adalah memudahkan bagi sineas ketika dia mau syuting location, kemudian memilihnya secara online seperti booking online. Dan ini memang menjadi challenging karena perizinan di Indonesia tidak mudah dan lainnya, sehingga PFN melakukan inisiatif untuk membantu sineas muda yang mau syuting location. Tapi ke depan nggak hanya untuk syuting location, juga untuk apa? Untuk misalnya sewa talent ataupun artisnya atau stuntman misalnya. Kemudian bisa untuk apa? Rental kamera atau rental kostum dan lainnya. Equipment ya Pak ya untuk Equipment. oke. Nah ini dari ekosistem yang semakin hari jadi semakin lengkap Pak, semakin lengkap dan jelas distribusinya. Ini menurut Bapak sendiri kita pengen tahu nih Pak, setelah tadi challenge-nya luar biasa ya, challenge-nya luar biasa dan opportunity-nya juga cukup besar. Apakah ada tips-tips dari Pak Dwi untuk filmmakers yang ingin bergabung atau yang ingin join dengan programnya PFN Pak? Ya, jadi PFN terus membuka ya kolaborasi dengan para production house, katakan demikian, ataupun para komunitas dan juga bahkan universitas yang ingin melakukan kolaborasi di dalam pengembangan film dan konten di Indonesia. Dan caranya tentunya dengan konsep 4C kita punya. C yang pertama adalah kita connect. Dulu, keterhubungan antara PFN dengan rekan-rekan sebagai katakan production house atau community atau university. Itu nanti akan kita lihat dan kita lanjutkan ke tahap yang kedua yaitu collaborate. Biasanya kita di dalam kolaborasi ini sudah membuat suatu MOU, kita suatu tanda tangan MOU, dan ketika MOU sudah diteken, kita nggak berhenti di situ. Kita harus meng-create sesuatu. Bagaimana meng-create-nya? Dari values yang Anda miliki dengan values yang ada di PFN, kita creating something, dan yang terakhir yaitu dengan mendapatkan commerce. Jadi 4C tadi adalah connect collaborate, create. Create itu udah PKS dan commerce terakhirnya kita mendapatkan hasil daripada yang kita upayakan. Jadi teman-teman di luar nggak perlu takut kalau mau join ya Pak ya. Kita yang penting kita connect dulu, tahu dan apa yang mau kita lakukan bersama. Dan mungkin Pak sebelum kita tutup perbincangan yang cukup menarik ini, mungkin saya ingin tahu juga nih Pak. Kan kalau teman-teman sahabat PFN ke PFN tuh di depan tuh ada akhlaknya BUMN tuh Pak. Nah ini Pak untuk di industri film sendiri dari akhlak itu apa yang bisa menjadi benang merah kedisiplinan kita untuk bisa menghasilkan produk yang baik Pak? Jadi kalau kita lihat ya, akhlak kan singkatan daripada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, bagaimana suatu perusahaan itu bisa maju? Sebetulnya kuncinya yang pertama, setiap karyawan ya, itu harus disiplin. Disiplin dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya. Karena ketika kita menjalankan suatu pekerjaan atau tugas, itu depends on people. Jadi kalau people-nya sudah oke, nah baru strategi, ya kan? Nah, ini utamanya yang kita bangun adalah people dulu. Makanya di PFN itu fokus di people. Untuk kedua, kita fokus kemana? Culture. Makanya culture kita aktivasi, ya. Untuk apa? Culture itu adalah pelumasnya organisasi. Ya, jadi kalau yang tadi silos base sekarang nggak ada. Karena apa? Kita lebur di dalam satu culture yang sama, akhlak. Dan tentunya agar larinya lebih kencang, organisasinya harus lean and agile organisasi. Nah, 3 itu merupakan komponen yang harus bisa dijalankan oleh perusahaan secara bersama. Berarti emang itu penting ya Pak ya, dari manusianya ya, dari people-nya dulu untuk menghasilkan
outputnya yang maksimal. Iya. Nah ini Pak, harapan Pak Dwi untuk PFN dan ekosistem film Indonesia apa nih Pak? Ya kalau kita lihat sih PFN ya alhamdulillah getting better dari tahun ke tahun. Ya, kita lihat perubahan baik secara fisik yang ada di gedung PFN maupun secara produk-produk yang sudah kita deliver ya baik itu ke government, ke BUMN maupun ke private ya. Saya berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan sebelumnya bisa kita tingkatkan dan tentunya PFN tidak sendiri. Jadi harapannya kami terus akan berkolaborasi untuk meningkatkan mutu kualitas film dan konten di Indonesia dan tentunya akan membawa film dan konten Indonesia ini ke mancanegara. Wah, ya. Berarti globalnya marketnya udah global ya Pak. Kita bicara sekarang udah marketnya nggak hanya di Indonesia tapi ke mancanegara ya Pak. Nah ini sebetulnya bagian dari tugas PFN ya. Tidak hanya berbisnis tetapi juga bagaimana bisa menyampaikan pesan budaya Indonesia ke masyarakat dunia. Dan saya mengajak para muda di Indonesia ketika membuat film tidak hanya unsur komersialnya saja, tapi juga unsur yang mengeduket masyarakat, unsur yang juga membawa nama bangsa melalui budaya-budaya bangsa, bisa melalui pakaiannya, bisa melalui adat istiadatnya, bisa melalui makanannya, ya. Jadi harapannya kita bangga kalau seandainya film-film kita itu menjadi tontonan dunia. Oke, jadi nih sahabat PFN kalau ngobrol sama Pak Dwi itu seru, semuanya ada, ilmunya ada, informasinya banyak banget. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Ini Pak Dwi sebelum kita udahan nih ada apa lagi nih yang mau disampaikan buat sahabat PFN? Ya, mari kita bangun ekosistem film di Indonesia dengan mewujudkan film yang berkualitas, mengeduket dan bisa membawa nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi dan mudah-mudahan teman-teman cerita di balik layar kali ini bisa membawa insight baru dan semangat baru. Semoga industri film Indonesia akan tetap jaya. Terima kasih, sampai jumpa.